Bapak Ibu semua? Puji Tuhan, apa kabar? Ya, saya percaya Bapak Ibu semua sehat dan luar biasa. Katakan amin. Oke, kembali kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Bokso Willy. Tema khotbah minggu kali ini adalah selalu mengucap syukur. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan mengucap syukur? Mengapa harus mengucap syukur? Terus apa dampaknya kalau saudara dan saya selalu mengucap syukur? Pasti ada, karena ini adalah perintah Tuhan. Amin. Baik, kita akan lakukan bersama-sama. Mari kita mulai. Kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Baca dengan keras ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ayat dihafal Bapak Ibu, dan ini akan kita ulang-ulang selama khotbah minggu kali ini. Nah saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang selalu mengucap syukur. Ayat ini adalah sebuah ajakan untuk kita semua selalu mengucap syukur atau mengucap syukur senantiasa. Alasan untuk kita mengucap syukur jelas dicatat bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua, bagi kamu. Jadi Tuhan berkehendak supaya kita selalu mengucap syukur. Jadi kalau Anda bertanya, apa sih ya kehendak Tuhan bagi saya? Kehendak Tuhan bagi kamu dan saya adalah selalu mengucap syukur. Boleh katakan amin? Artinya itulah Tuhan yang mau kita lakukan hari ini. Itu Tuhan mau kita lakukan senantiasa, yaitu selalu mengucap syukur. Nah, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Tentu, kita semua rindu untuk senantiasa melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti doa Bapa kami, biar kehendakmu yang jadi. Salah satunya adalah untuk kita selalu mengucap syukur. Atau kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Pertanyaannya, apa arti mengucap syukur dalam segala hal? Sudah lewat ayat bacaan ini, Tuhan mengajarkan kita semua untuk mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, dalam keadaan apapun, kita harus tetap mengucap syukur. Jangan hanya dalam keadaan senang, Anda mengucap syukur. Dalam keadaan sedih, sukar, tetap mengucap syukur. Waktu Anda berharap mujizat terjadi, mengucap syukur. Mujizat terjadi nggak terjadi, tetap mengucap syukur. Itulah kita orang Kristen, anak Tuhan sejati. Katakan amin. Nah, tentu ini bukan perkara yang mudah. Semua orang pasti bisa lah untuk mengucap syukur manakala semua situasi baik, lancar, keluarga sehat, tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal atau dalam segala keadaan apapun. Secara pikiran manusia memang kita mudah untuk mengucap syukur, tapi kenyataannya kan gak gampang. Nah, tapi kalau ini adalah merupakan sebuah perintah dari Tuhan, maka saudara boleh sama-sama kita katakan yes. Yes, kita katakan yes, yes, maka kita lakukan. Amin. Kalau Tuhan memberikan kita melakukan firman-Nya, maka Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Boleh katakan amin. Baik, saudara, Paulus, penulis surat 1 Tesalonika ini bukan hanya bisa memberikan pengajaran loh ya, tapi Paulus sudah mempraktekkan apa yang sudah diajarkannya. Beberapa kali ia harus mengalami masalah. Ia harus dipenjara karena kegiatannya memberitakan jalan Tuhan. Kemudian dia tidak berputus asa, tetapi ia tetap bersukacita dan tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebetulnya, kalau kita mau jujur nih kepada Tuhan nih, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Hal utama yang seharusnya menjadi alasan untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan adalah karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Boleh katakan amin? Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semua. Yang harusnya kita dihukum, sekarang kita beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Secara rohani, kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka sejak itu kita diampuni. Segala dosa kita dibasuh dan kita diampuni. Kita menjadi orang yang dilayakkan untuk menerima kehidupan kekal di sorga. Demikian juga dengan kesehatan jasmani yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Ini adalah yang patut kita syukuri senantiasa. Saudara, buktinya saat ini Anda masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Anda masih sehat. Anda masih bisa bangun pagi. Mari syukuri itu semua. Katakan amin. Nah, ada kuasa dalam mengucap syukur loh.
Selain kita harus mengucap syukur senantiasa, karena itu adalah kehendak Tuhan, kita juga harus mengucap syukur senantiasa karena ada kuasa di dalam setiap ucapan syukur kita. Jadi tidak main-main, selalu mengucap syukur dan di dalamnya ada kuasa yang bisa membuat dampak dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, apa saja kuasa dari setiap ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua rindu untuk masuk hadirat Tuhan. Banyak orang bertanya lewat pelayanan kami di TikTok maupun di online lewat YouTube, Pak, bagaimana caranya supaya bisa masuk hadirat Tuhan? Saudara, yang pertama adalah punya kerinduan. Dan yang kedua, jangan lupa mengucap syukur. Karena mengucap syukur akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Baik, kita buka bersama-sama yuk. Mazmur 100 ayat keempat dan kelima. Mari kita baca bersama-sama. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Boleh katakan amin. Saudara, di dalam hadirat Allah, di sana ada kebaikan Allah. Semakin hati Anda berlimpah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan ke atas hidup Anda. Berkat dan kebaikan Tuhan itu seumpama air di dalam sebuah bak penampungan air yang besar. Iman Anda seumpama saluran pipanya untuk mengalirkan air tersebut, dan ucapan syukur adalah keran pembuka airnya. Katakan amin. Saudara, mari selalu mengucap syukur. Semakin hati Anda berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman Anda. Dan semakin besar iman Anda, maka semakin besar berkat dan kemurahan Tuhan yang dialirkan ke dalam kehidupan Anda. Boleh katakan amin? Ayo kita lihat. Alkitab berkata di Mazmur 103 kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, pemazmur mengingatkan kita semua untuk memuji Tuhan, hai jiwa kita. Saudara, jiwa itu kan perasaan kehendak. Terkadang ada di sini kenanya. Perasaan kita terkadang nggak enak karena dipengaruhi oleh lingkungan, keadaan. Mungkin Anda lagi ada masalah keluarga, bisa jadi. Atau bisa jadi Anda punya masalah dalam keuangan. Tetapi karena jiwa ini tidak enak, terganggu, Anda susah untuk mengucap syukur. Maka perintahkan jiwa ini. Hai jiwaku, janganlah lupa segala kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Katakan amin. Nah, cara kita memuji Tuhan adalah dengan menggantikan kata-kata keluhan kesah, sungut-sungut, ngomel-ngomel, kata-kata yang kasar dan suka menuntut, memaksakan kehendak diri sendiri. Nah, semua kita ganti dengan kata-kata yang berkaitan dengan doa syafaat dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Nah, yang kedua, ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Makanya kita harus selalu mengucap syukur. Banyak orang bertanya, kenapa kok gua susah amat, ekonomi gua nggak berubah-berubah? Bisa jadi kamu kurang mengucap syukur, atau jarang mengucap syukur. Atau mungkin Anda bahkan bukan mengucap syukur lagi, tapi Anda banyak ngomel, bersungut-sungut. Halo, stop, bertobat. Hari ini kita banyak mengucap syukur, karena mengucap syukur akan melahirkan mujizat pelipat gandaan. Katakan amin. Ayo kita lihat. Saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki untuk makan, jadi mereka waktu itu sudah sore nih, menjelang malam, mereka ada di gurun. Terus Tuhan Yesus karena sangat-sangat terkenal di masa itu dan luar biasa, pelayanannya sangat-sangat melahirkan begitu banyak mujizat. Banyak orang mengikut Yesus. Maka murid-murid Yesus bingung nih. Bagaimana nih orang segitu banyak mau dikasih makan. Tapi Tuhan Yesus bilang ke mereka bahwa kamu yang harus beri mereka makan. Nah, Alkitab berkata, sebelum mereka diberi makan, dikatakan ada 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengucap syukur dengan 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan itu, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Mari kita lihat sama-sama di Alkitab. Kita buka aja di Yohanes 6 ayat 11 sampai 14. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Katakan amin. Dahsyat ya. Saya pribadi suka banget loh dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ini. Boleh nggak sama-sama kita katakan keren Yesus? Keren. Jelas Tuhan kita keren banget. Mujizat yang sangat kreatif sekali. Saudara, kisah ini menyatakan bahwa kebenaran apapun yang ada di tangan Anda, atau apapun yang menjadi milik Anda, nikmatilah. Pakailah itu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Maka Allah akan melipat gandakannya dan mencukupi segala kebutuhan Anda menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ucapan syukur berkaitan dengan kemurahan hati. Ucapan syukur seringkali disertai dengan pemberian persembahan. Jika Anda ingin membangun atmosfer pelipat gandaan, maka Anda harus menaikkan ucapan syukur. Dan sertailah dengan tindakan memberi yang murah hati. Katakan amin. Nah, setelah Yesus mengambil roti itu, lalu Yesus mengucap syukur. Kemudian Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang-orang yang lapar. Ini berbicara tentang Tuhan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Lalu mujizat pelipat gandaan terjadi. Inilah tindakan iman yang didorong oleh kasih dan belas kasihan. Saya berdoa agar Bapak Ibu semua hari ini lewat khotbah minggu ini, saya berdoa Bapak Ibu menangkap pesan Tuhan ini dan Anda miliki ini. Yaitu Anda punya tindakan iman yang didorong oleh kasih dan belas kasihan. Amin. Kasih yang Tuhan Yesus berikan agar kita berbelas kasihan kepada orang lain yang membutuhkannya. Percayalah, mujizat pelipat gandaan pasti terjadi dalam hidupmu ketika engkau mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Katakan amin. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kuasa apa yang timbul dari ucapan syukur? Yang ketiga, ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Katakan amin. Baik, mari kita baca Alkitab sama-sama lagi. Kita baca di Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Catat ya, mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Wow. Sekali lagi, ini mujizat yang begitu keren yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Wow, luar biasa. Nah saudara, Yesus mengucap syukur kepada Bapa karena Bapa telah mendengarkan doanya. Mengapa? Karena Yesus tahu dan mengerti bahwa Bapa selalu mendengarkan dia. Saudara, banyak orang yang tidak memahami konteks ini. Saudara, banyak kita mengerti bahwa ya yang penting gua berdoalah. Kayaknya Tuhan gak tahu dengar gak ya? Masih ragu akan hal ini. Tapi saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti khotbah online bersama Box Willy. Dengar, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang selalu mendengarkan doa kita. Maka kita selalu mengucap syukur, selalu berdoa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan doa-doa kita. Tuhan yang senang menjawab doa kita. Katakan amin. Alasan doa disertai ucapan syukur agar mujizat terjadi. Dan terjadi ucapan syukur dari mulut orang banyak yang menjadi percaya. Katakan amin. Nah, saat Yesus membangkitkan Lazarus dan sahabatnya Yesus menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, ada saat-saat di mana kita akan mengalami hari Jumat, hari penderitaan, kesusahan, kesakitan, kesedihan, air mata, gelap, dan nampak sepertinya tidak ada jalan keluar, saudara. Namun, Anda jangan sampai kehilangan iman untuk tetap percaya dan tetap harapkan yang terbaik terjadi dalam hidup Anda. Katakan amin. Karena Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita. Nah, tetapi Anda juga akan dibawa Tuhan pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan, hari kemenangan, hari keselamatan. Boleh katakan amin? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Roma 4 ayat 18-21. Mari kita baca, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Boleh katakan amin? Saudara, kisah Abraham ini menyatakan sebuah kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur kita tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ucapan syukur adalah bukti orang percaya. Ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk melihat kemuliaan Allah, keajaiban dan mujizat Tuhan dinyatakan. Sebab ucapan syukur adalah salah satu cara membangun atmosfer kerajaan Allah. Katakan amin. Nah, yang keempat, ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Nah, kita belajar dari Daud. Saat Daud berada di Gua Adulam bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah, Daud mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran dari ucapan syukur. Kita lihat Mazmur 57 ayat ke-8 sampai ke-12. Ayo kita baca lagi. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Wow. Saudara, ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup kita. Katakan amin. Daud menulisnya dalam kitab Mazmur tentang kuasa ucapan syukur ini di saat Daud mengalami pergumulan berat dalam hidupnya bersama dengan orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya. Nah, saudara, sebagai penutup khotbah, hari ini saya mau berbagi tentang bahwa mengucap syukur adalah sebuah skill atau keterampilan. Mengapa? Karena kita harus terus praktekkan. Orang bisa karena biasa. Orang mampu karena pernah melakukan dan terus meningkatkan dirinya sehingga bisa next level. So, mengucap syukur adalah sebuah skill atau keterampilan. Oleh karena mengucap syukur adalah sebuah skill atau keterampilan, maka mengucap syukur itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Katakan amin. Latihlah dan belajarlah untuk selalu mengucap syukur dengan menaruh perhatian kepada kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Ingatlah, satu persatu kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Cobalah bawa itu dalam doa syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita perlu melihat ke belakang sedikit untuk menghitung-hitung berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun 2021 ini. Coba Anda hitung. Saya percaya tidak terhitung. Sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Saudara, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur. Berterima kasih atas semua perkara yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, tidak ada rencana Allah yang salah. Ingat, Allah tidak pernah berniat berbuat jahat terhadap kita. Justru Allah sangat baik dan terlalu baik untuk kita semua. Bahkan Tuhan Yesus saja berkorban buat saudara dan saya. Jadi kita hari ini bebas, kita merdeka, kita menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Masalahnya adalah seringkali kita tidak mampu memahami jalan-jalannya Tuhan. Tetapi hari ini, bila kita mau belajar untuk memahami semua rencana dan jalan-jalan Tuhan bagi kita. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu, maka kamu pastikan untuk selalu mengucap syukur. Boleh katakan amin? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sharing firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk selalu mengucap syukur. Tuhan, kalau hari ini kami belum pandai mengucap syukur, ajar kami. Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Bawa setiap kami, bimbing kami, ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Kami percaya
mengucap syukur itu bisa dilatih. Oleh karena itu kami mau mengucap syukur senantiasa. Kami mau selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus terhadap kehidupan kami. Oleh karena itu, pagi ini kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Bapa, Engkau memberkati semua teman-teman yang mengikuti khotbah online via YouTube ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan kekuatan yang baru kepada mereka. Bapak, Ibu, semua pelajar-pelajar, mahasiswa, anak-anak muda, mereka menjadi orang-orang yang bisa mengucap syukur. Suami-suami mengucap syukur, istri mengucap syukur, anak-anak mengucap syukur, keluarga Kristus mengucap syukur senantiasa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur. Engkau berikan kami hati yang selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat, buat segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Semua baik, semua sangat baik kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya! Mari orang-orang diberkati, boleh bersama-sama kita katakan amin. Saudara, mari ajak keluarga Anda, ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah senantiasa. Karena mengucap syukur adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu semua dan bagi saya. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemuliaan